Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya Nanda? Ya, alhamdulillah luar biasa. Baiklah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Pertama-tama, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Andinia Nanda Putri. Hadir. Dewi Oktavia. Hadir, Bu. Catherine Septianora. Hadir, Bu. Yani Citra Rosi. Hadir, Bu. Indi Ciami. Hadir, Bu. Vega Deska Putri. Alhamdulillah sepertinya semuanya hadir ya. Baiklah, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Apakah semuanya dapat melihat PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Materi kita pada hari ini itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana kompetisi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Indikator pencapaian kompetisinya menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memahami tahapan-tahapan pertumbuhan dan fase-fase perkembangan tumbuhan, menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memahami perkecambahan dan macamnya, menyebutkan tahapan perkecambahan, mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Pada pertumbuhan, bertambahnya sel karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus, sedangkan pembesaran ukuran sel disebabkan oleh adanya penambahan material sel. Pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut aksonometer atau pusat pertumbuhan. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Tahapan pertumbuhan ada 3. Yang pertama, pembelahan sel, yang mana membelahnya sel secara mitosis yang menghasilkan 2 sel anak dan seterusnya akan terjadi penambahan jumlah sel. Selanjutnya, pembesaran sel, pertambahan ukuran sel anak akibat bertambahnya substansi material, dan yang terakhir, diferensiasi sel-sel, di mana perubahan sel-sel hingga terbentuk organ-organ yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, ada fase berkembang pada tumbuhan. Fase berkembang pada tumbuhan ini ada 4. Yang pertama, fase embrionis.
yang dimulai dari pembentukan zigot sampai terbentuknya embrio yang terjadi di dalam bakal biji atau ovul. Dari zigot diikuti dengan pembelahan sel, sesudah itu terjadi pengembangan sel. Fase embrionis ini tidak dapat terlihat secara nyata karena tidak tergambar dalam kurva dalam pertumbuhan tanaman, karena berlangsungnya di dalam biji. Fase yang kedua ada fase muda atau juvenil atau vegetatif, yang mana fase muda ini dimulai sejak biji mulai berkecambah, tumbuh menjadi bibit dan dicirikan oleh pembentukan daun-daun yang pertama dan berlangsung terus sampai masa berbunga dan atau berbuah yang pertama. Fase yang ketiga yaitu fase dewasa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda adanya transisi bertahap pada morfologi, laju tumbuh, dan kapasitas pembungaan. Dimulainya pembentukan bagian-bagian bunga dan dihentikannya pembentukan organ-organ vegetatif. Terjadi penghambatan dan akhirnya penghentian organ-organ vegetatif karena asimilat terutama ditujukan bagi perkembangan organ-organ reproduksi. Dalam hal ini, baik tunas vegetatif maupun perakaran akan terhambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pada pertumbuhan, sifatnya itu kuantitatif atau dapat digambarkan dalam bilangan. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dalam bilangan. Yang kedua, pada pertumbuhan terlihat dari keadaan fisik, sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuannya. Pertumbuhan ini memiliki batasan usia, sedangkan pada perkembangan tidak memiliki batasan usia. Pada pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, sedangkan pada perkembangan bersifat reversibel atau dapat kembali. Contoh dari bersifat irreversibel ini itu tanaman yang awalnya pendek, tumbuh menjadi tinggi, tidak akan dapat kembali pendek seperti dulu. Sedangkan yang sifat reversibel terdapat kembali ini contohnya, tanaman yang sebelumnya tidak berbunga, kemudian tumbuh bunga, dan bunganya gugur, maka tumbuhan tersebut tidak memiliki bunga dan dapat kembali seperti sebelumnya. Pada pertumbuhan ini juga dipengaruhi pembelahan sel tubuh, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Selanjutnya itu perkecambahan, yang merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Plumula ujung embrio bagian atas akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula ujung embrio bagian bawah. Selanjutnya itu proses perkecambahan. Proses perkecambahan ini ada dua. Yang pertama yaitu proses fisika dan proses kimia. Proses fisika yaitu absorpsi air, metabolisme pemecahan materi cadangan makanan, transfer materi, hasil pemecahan dari endosperm ke embrio yang aktif tumbuh, proses-proses pembentukan kembali materi-materi baru, respirasi, dan pertumbuhan. Sedangkan proses kimia yaitu absorpsi air, biji mengembang, kulit biji pecah, embrio aktif melepaskan hormon giberelin, sintesis enzim, hidrolisis cadangan makanan, molekul kecil diserap kotiledon dan bibit tanaman. Selanjutnya itu tahapan perkecambahan. Yang pertama ada hidrasi atau imbibisi. Pada periode ini, air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan koloid lain. Yang kedua, pembentukan atau pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Yang ketiga, pemanjangan sel radikula diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Yang keempat, pertumbuhan kecambah selanjutnya adalah pertumbuhan primer. Macam-macam perkecambahan ada dua. Yang pertama, perkecambahan epigeal yang ditandai dengan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya pada kacang hijau atau Phaseolus radiatus, melo atau Cucumis melo, dan kacang tanah atau Arachis hypogea. Yang kedua ada perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan hipogeal ini, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya, kacang kapri atau Pisum sativum, padi atau Rhiza sativa, dan jagung atau Zymais. Gambar ini merupakan contoh dari macam-macam perkecambahan. Yang ini merupakan contoh perkecambahan epigeal, yang mana kotiledonnya terangkat ke atas, sedangkan yang ini merupakan contoh dari perkecambahan hipogeal, yang mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Selanjutnya ada metabolisme perkecambahan. Tahapan pertama dimulai dengan proses penyerapan air oleh benih.
lunaknya kulit benih, dan hidrasi protoplasma. Tahapan yang kedua dimulai dengan kegiatan enzim dan sel serta naiknya tingkat respirasi benih. Tahapan yang ketiga, protein menjadi bentuk-bentuk yang terlarut dan ditranslokasikan ke titik tumbuh. Tahapan yang keempat, asimilasi dari bahan-bahan yang telah diuraikan tadi di daerah meristematik dan untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan komponen dan pertumbuhan sel-sel baru. Tahapan yang kelima yaitu pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh. Selanjutnya macam-macam pertumbuhan. Ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal terdapat pada ujung akar dan pucuk tunas. Contohnya, pertambahan panjang batang dan akar pada titik tumbuh akar dan batang. Yang kedua ada pertumbuhan sekunder, yang mana pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Contohnya pada pertambahan diameter batang. Gambar ini merupakan gambar penampang akar, yang mana nanti pertumbuhannya itu pada meristem apikal, sedangkan yang pada batang itu pada kambiumnya. Selanjutnya, pertumbuhan primer tumbuhnya itu pada ujung batang dan ujung akar. Sifat pertumbuhannya vertikal atau dengan memperlihatkan pemanjangan pada bagian ujung tunas dan ujung akar. Dijumpai pada tanaman secara umum. Sedangkan pertumbuhan sekunder, titik tumbuhnya pada jaringan kambium pada bagian korteks. Sifat pertumbuhannya yaitu horizontal atau dengan memperlihatkan pertambahan ukuran diameter pada daerah batang. Jaringan kambium mempunyai sifat membelah ke dua arah. Jika membelah ke arah dalam akan membentuk xilem dan ke arah luar akan membentuk floem. Dijumpai pada tanaman gimnospermae dan dikotil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor, yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor intrasel atau gen dan faktor intersel atau hormon. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, air, dan pH. Yang pertama, faktor internal yaitu faktor intrasel atau gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Gen yang terdapat pada kromosom berada dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk ke anaknya. Selanjutnya itu faktor interselnya yaitu hormon. Yang pertama ada auksin. Auksin adalah senyawa asam indol asetat yang dihasilkan di ujung meristem apikal, yaitu di ujung akar dan batang. Auksin ini pertama kali ditemukan pada ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa. Fungsi hormon auksin antara lain merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, merangsang pembentukan akar, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, merangsang diferensiasi jaringan pembuluh, merangsang absisi atau pengguguran pada daun, dan yang terakhir berperan dalam dominansi apikal. Yang kedua, hormon giberelin, yang mana senyawa ini dihasilkan oleh jamur Gibberella fujifuroi atau Fusarium moniforme yang ditemukan oleh Kurosawa. Fungsi giberellin yang pertama merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel. Yang kedua merangsang perkecambahan biji. Yang ketiga memecah dormansi biji. Yang keempat merangsang pembungaan dan pembuahan. Yang ketiga adalah sitokinin, yang pertama kali ditemukan pada tembakau.
Hormon ini merangsang pembelahan sel. Fungsi sitokinin yang pertama bersama auksin dan giberelin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kedua menghambat dominasi apikal oleh auksin. Yang ketiga merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Yang keempat merangsang pemanjangan titik tumbuh. Yang kelima mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio. Yang keenam merangsang pembentukan akar cabang. Yang ketujuh menghambat pertumbuhan akar adventif. Yang keempat ada asam absisat atau ABA, yang mana fungsinya mengurangi kecepatan pembelahan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Yang kedua, memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga, membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel bahkan menghentikannya. Yang kelima, memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Yang keenam, memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Yang kelima ada gas etilen, yang mana fungsinya yang pertama mempercepat pematangan buah, yang kedua menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan. Yang ketiga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Yang keempat merangsang proses absisi. Yang kelima interaksi antara etilen dengan auksin memacu proses pembungaan. Yang keenam yaitu interaksi antara etilen dengan giberelin mengontrol rasio bunga jantan dan bunga betina. Yang keenam ada hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin, yang mana hormon ini merangsang sel-sel daerah luka menjadi bersifat meristematik sehingga mampu mengadakan penutupan bagian yang luka seperti vitamin B12 atau riboflavin, piridoksin atau vitamin B6, asam askorbat atau vitamin C, tiamin atau vitamin B1, asam nikotinat merupakan jenis vitamin yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir ada hormon kalin yang dihasilkan pada jaringan meristem, memacu pertumbuhan organ tubuh tumbuhan. Jenisnya yang pertama ada fitokalin yang memacu pertumbuhan daun, kaulokalin memacu pertumbuhan batang, rizokalin memacu pertumbuhan akar, antokalin memacu pertumbuhan bunga dan buah, sedangkan klorigen hormon tumbuhan yang khusus merangsang pembentukan bunga. Yang terakhir ada faktor eksternal, yang pertama nutrisi. Kebutuhan unsur hara untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama ada unsur makro. Unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Yang kedua, unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu ada kalsium, hidrogen, oksigen, natrium, sulfur, fosfor, kalium, dan magnesium. Sedangkan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit ada Fe, ada B, Mn, Cu, Zn, NO, Cl, dan Ni. Unsur karbon diambil tumbuhan dalam bentuk CO2, sedangkan unsur hidrogen diambil tumbuhan dalam bentuk H2O. Yang kedua, cahaya. Cahaya merah, biru, nila, dan violet berperan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Pertumbuhan kecambah di tempat yang teduh akan berlangsung cepat tetapi abnormal, dan etiolasi. Daun tanaman yang terkena cahaya lebih kecil dan mesofilnya lebih tebal dibandingkan yang sedikit mendapatkan cahaya. Stomata tanaman yang terkena cahaya ukurannya kecil dengan jumlah yang banyak dibandingkan yang sedikit mendapatkan cahaya. Akar tanaman yang terkena cahaya lebih lebat dibandingkan yang sedikit mendapatkan cahaya. Yang ketiga ada suhu, yang mana pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh suhu sebagai berikut. Yang pertama, suhu yang baik untuk pertumbuhan adalah suhu optimum. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat bila berada pada suhu minimum dan maksimum. Yang ketiga, vernalisasi adalah peningkatan perkecambahan atau pembungaan oleh suhu rendah. Yang keempat ada kelembapan. Tanah dan kelembapan udara mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanah yang lembab dan udara yang kering mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Kelembapan yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan seperti perkecambahan biji, pertumbuhan spora, dan jamur. Yang kelima ada air. Air merupakan senyawa yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Air sebagai pelarut unsur hara dalam tanah dan memelihara temperatur tanah. Pertumbuhan berlangsung efektif pada malam hari karena kandungan air dalam tumbuhan lebih tinggi pada siang hari. Yang terakhir itu ada pH. pH sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada kondisi pH normal, kandungan unsur-unsur yang diperlukan seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium cukup tersedia. pH asam memiliki kandungan unsur aluminium, MO, zinc yang dapat meracuni tumbuhan. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah semua sudah paham? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Bu. Sudah paham semuanya ya? Insya Allah, Bu. sudah. Kalau begitu, kalau sudah paham, karena jam kita pada hari ini sudah berakhir, kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita akan bertemu pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.